Terdengar ya? Cek. Yang lain bisa merespon. Saya pernah dengar dari akreditasi itu nggak perlu visitasi. Saya pernah dengar cuman burun-burun. Nantilah kalau kita terdengar Bu. Sebentar, suaranya tidak bisa. Ya. Rupanya ini mempertahankan ibunya itu. Cek apakah suara saya masuk? Masuk Bu. Oh ya, ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sore hari, semoga meskipun sore teman-teman masih bisa fokus mengikuti perkuliahan geomekanika. Terlebih kita sudah masuk ke pertemuan ke-13 ya. Kemudian nanti 2 pekan lagi materinya selesai, terus kemudian teman-teman UAS gitu ya. Tidak terasa tinggal 2 pekan lagi akan UAS. Oke, sebentar. Pasca sarjana ya S2 di disertasi sebelum saya juga saya dulu waktu S2 mobilnya pada apa? Oh jadi kan mobil itu bagus kalau bisa kurang bisa sempurna anggota filmnya pada apa sama sih. Oke, sudah terlihat ya slide-nya. Mungkin sebelum masuk ke pekan ini, kita akan coba review materi pekan lalu. Apakah ada yang masih ingat belajar apa kita di pekan lalu? Silahkan. Mungkin Willy ada? Samuel Willy. Oke, Chris. Boleh silakan Chris. Hadir Bu. Izin Bu untuk menyampaikan terkait apa yang saya rangkum terkait materi sebelumnya di minggu lalu, yaitu dengan judul laboratory test, di mana kita bahas terkait adanya hydrostatic test, yaitu tekanan pada seluruh batuan atau ke semua arah, lalu uniaksial, di mana satu sumbu atau satu arah tekanan, lalu ada compression dan tensile yang merupakan tarikan, terus ada UTS, uniaxial tensile stress atau strain, baru UCS, uniaxial compressive stress atau strain, di mana ada tekanan kompresi, di mana terdapat ada modulus Young, di mana ada terbagi triaxial stress, yaitu 3 arah tekanan, ada diametrial atau cylinder test, yang atau kita sebut dengan nama biasa itu Brazilian test, dan bending test. Maaf Ibu, mi Ibu ketutup Bu. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih banyak, Chris. Menarik, sudah diberikan review dari mulai bagaimana kita mengetes batuan
atau perilaku batuan terhadap ketahanan stresnya. Nah, pekan ini kita akan belajar mengenai in situ tes. Maksudnya in situ tes itu seperti apa gitu ya. Mungkin ada yang sudah baca-baca, boleh? Nah, in situ tes ini adalah tes yang dilakukan dalam atau pengujiannya itu atau investigasinya itu secara langsung di lapangan. Jadi kalau kemarin laboratorium tes, kalau sekarang in situ tes itu langsung direct. Misal kita akan mengecek atau mengetes sebuah ketahanan pondasi gedung atau tanah di construction gitu ya. Kita langsung datang ke site-nya, ke tempatnya gitu. Atau dalam bahasa Inggris di sini ya dikatakan the original undisturbed state of stress in the rock mass is called in situ stress. Jadi ingat, yang kemarin adalah laboratorium test, yang ini langsung ke site-nya. Apa saja yang dites? Yang dites adalah natural stress atau stres naturalnya. Contohnya gravitational, tektonik, kemudian residual, terrestrial stress, dan sebagainya. Nah, pada umumnya yang kita tes adalah vertical stress, horizontal stressnya, kemudian berat rata-rata batuan penutup atau overburden, dan kedalamannya. Misal, teman-teman akan mengetes ke lapangan gitu ya, atau teman-teman mendapatkan proyek untuk menambang sebuah batuan gitu ya. Mana batuan tersebut itu kan tersimpan ya di dalam tanah. Nah, sebelum kalian melakukan eksploitasi, maka kalian perlu mengetes nih, apakah batuan tersebut layak untuk sebagai bahan pondasi bangunan atau manfaat lain. Maka kalian hitung vertikal stres pada batuan tersebut, horizontalnya, dan apakah ada batuan penutup atau lapisan penutup di sana atau overburden, terus kedalaman dari batuannya sendiri. Gitu ya. Nah, ini contoh pengukuran in situ stress dari vertical stressnya. Dan yang B ini harusnya adalah horizontal stress, tapi di sini tulisannya vertical stress ya. Oke, kita baca. Ternyata ini kan depth below surface atau kedalaman di bawah permukaan. Teman-teman bisa lihat ternyata ketika kedalaman dia kan ini tesnya di berbagai macam negara ya. Tapi kita dapatkan garis linier atau hubungan mereka ternyata semakin dalam batuan tersebut atau material yang kita tes, dia punya vertical stress yang bertambah tinggi. Jadi linier. Pertambahan kedalaman berhubungan dengan pertambahan vertical stress-nya. Hal ini sama gitu ya. Ini horizontal stress-nya gitu ya. Ini depth below surface. Artinya ini kan horizontal nih. Horizontal di bawah permukaan.
ketika dia semakin dalam, ternyata dia punya garis gitu ya, punya tren yang terbalik. Gini ya. Semakin dalam batuan tersebut, maka vertikal atau horizontal, ini horizontal stress ya. Ini horizontal stressnya semakin kecil. Ya, gitu. Oke, jadi berbanding terbalik. Oke, next. Teknik pengukuran in situ stres. Kalau kemarin ada tadi yang sudah disebutkan Chris gitu ya. Ada berbagai macam laboratorium tes. Ternyata saat di lapangan juga ada 3 macam pengukuran atau teknik pengukurannya. Yang pertama, stress compensation method. Ini compensation gitu ya. Ada yang tahu arti compensation itu apa? Silakan. Dari kata bahasa Indonesia kompensasi. Nah, metode kompensasi stres itu ada dinamakan flat jack method. Nanti kita lihat bagaimana dia bekerja. Kemudian ada teknik yang kedua itu stress relieving method atau overcoring teknik. Overcoring artinya core itu inti gitu ya, di dalam inti, teknik di dalam inti ini biasanya untuk borehole, lubang bor dan sebagainya. Ini teknik uji stres yang memanfaatkan borehole, terus lubang bor dan sebagainya. Kalau yang ketiga ini hydraulic method, tentunya pakai hidrolik, ada sistem hidrolik. Nah, dari ketiga ini coba kita lihat bagaimana perannya masing-masing. Nah, ini flat jack method. Ini kita lihat gitu ya. Kita punya dua alat yang pipi. Kita letakkan gitu ya. Atau untuk gambaran saya coba play YouTube-nya. Sebentar. Jadi kita punya dua lempengan. Semoga terlihat ya. Bentar. Oke. Kita share di sini. Supaya terlihat ya. Kalian bisa search aja gitu ya. Jadi dari dua lempengan yang kita punya itu diselipkan di dalam ini tembok ya, untuk mengecek seberapa kuat tiangnya. Nah, ini dua lempengan tersebut kemudian diberikan tekanan. Lempeng pertama, lempeng kedua. Kemudian dari lempeng ini lalu diberikan seberapa kekuatan material
dipahami ya. Oke, kita balik lagi ke layar. Sini. Oke. Sudah terlihat ya screen-nya. Nah, dari dua plat ini dimasukkan ke tembok. Ini contohnya tembok ya. Ini temboknya nih. Kita dari samping gitu ya. Kita masukkan dua alatnya. Flatnya ini, kalau ini satu gitu ya. Terus menerus diberikan tekanan gas gitu ya. Apakah si tiang atau tembok tersebut kuat seberapa kuat terhadap tekanan yang diberikan, yaitu flat jack method. Ini peletakannya adalah tinggal disisipkan saja lempengannya gitu ya. Nih, terus punya titik A, B, dan C. Ada yang miring, ada yang lurus, ada yang sudutnya 52 derajat. Oke. Nah, untuk menghitung gitu ya stres dalam flat jack tersebut, ingat kembali rumus pertama kali kita berbicara terkait transformasi stres. Ya. Masih ingat sigma X aksen, maksudnya sigma X tertransformasi. Rumusnya adalah sigma X cos 2 theta plus sigma Y plus sin 2 theta sin kuadrat theta plus tau XY sin 2 theta. Di mana koordinat A, B, dan C. Nah, ini harusnya C ya, ini typo. Ini koordinat sigma C-nya, ini diketahui seperti ini. Kita butuh mendapatkan gitu ya, stres flat jack-nya. Nah, stres flat jack-nya ini diukur dari seberapa banyak stres yang kita berikan dari alat tersebut. Maka kita dapat nih stres in situ yang terukur, atau tujuan kita tuh mendapatkan stres in situ. Ini ya, ini rumusnya dari stres normal dan shear stress. Ketiga komponen ini kita mendapatkan stres in situ. Oke. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Ya, silahkan. Bu, izin bertanya Bu, sebelumnya untuk yang penerapan yang flat jack tadi itu kan dia untuk mengetahui seberapa besar tekanan yang bisa diterima ya Bu. Apakah itu tekanannya itu cuma untuk mengetahui si dinding tersebut aja, apakah bisa diaplikasikan ke metode benda lainnya Bu? Oke, ya. Terima kasih, pertanyaannya menarik, Dinda. Nih teman-teman ya, Dinda bertanya, kalau dari in situ stres ini kan kita dapat gitu ya kekuatan tembok atau dinding tersebut gitu. Apakah bisa diaplikasikan di material lain? Tentunya bisa, dan di sini gitu ya, kan kita punya sigma A,
sigma B, sigma C ya. Ini kan kita menginputkan sebuah nilai stres, baik itu normal stres atau shear stres gitu ya. Ternyata kita bisa identifikasi kalau nilai in situ stres itu ada nilai maksimumnya. Harusnya gitu ya, dianalisis nih. Contoh analisisnya ya, misalnya yang di dinding tersebut. Jangan sampai ada stres dari luar yang melebihi in situ stres ini. Karena mungkin bisa mengakibatkan bangunan ini roboh, tiangnya tidak kuat, dan sebagainya. Nah, itu kegunaannya untuk di dinding atau di tiang bangunan. Lalu untuk yang lain, misal apa ya? Misal tadi kalian adalah seorang rock engineering gitu ya, yang punya project untuk mengeksploitasi sebuah mineral, bongkahan-bongkahan batuan gitu ya, baik andesit dan sebagainya. Kalian perlu, artinya untuk memecahkan batu bongkahan itu, kalian harus melewati stres maksimumnya supaya batuan itu pecah. Itu contohnya dia. Mungkin ada yang ingin menambahkan? Oke, kalau tidak ada, kita next ya. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Nah, tadi ngomongin terkait flat jack. Jadi dia flat gitu ya. Sekarang kita mau ngomongin borehole deformation. Nah, kita mau coba cek videonya dulu. Gimana sih dia? Coba ya, saya cek dulu. Nah, oke. Ya, kita share. Nah, semoga terlihat ya something else-nya. Wait, nah. Oke, nice. SIGRA measures in situ rock stress primarily by the use of its proprietary in situ stress tool, which operates by the overcoring method concurrently with HQ coring from the surface. It's suitable for holes up to a depth of 2,000 metres for mining, civil and petroleum engineering purposes. At the test depth, the last HQ core run is pulled as normal. A special countersink tool is pumped in place of the inner barrel and is used to grind any upstanding core away, leaving a cone depression in the top of the rock immediately below the HQ bit face mark. The countersink tool is retrieved on a wire line and replaced by a pilot hole drill. This is used to drill a 500mm long by 25.5mm diameter pilot hole. Once this has been drilled and flushed, the pilot hole drill is removed by wire line. The stress tool is then lowered on a wire line suspended setting tool through the drill string and into the pilot hole. The stress tool locks in place in the pilot hole using a mechanical wedge system. The tool measures the pilot hole diameter at 6 locations through the action of pins, which press against the pilot hole wall. The remainder of the stress tool protrudes upwards from the pilot hole and contains an orientation system comprising of 3 magnetometers, 3 accelerometers, and a temperature sensor. It also contains a logging system to record the diameter measurements across the pins and the orientation devices. Once the stress tool is locked in place, the setting tool is withdrawn by the wire line. The inner barrel is then dropped back into the rods. The drill string is then pulled back so that the magnetometers may operate free from its influence on the magnetic field. After a set period, the rods are lowered to the bottom and coring commences over the tool. As the bit progresses past the sets of pins located in the pilot hole, a change in pilot hole diameter is measured by the tool. At the end of a 1 metre core run, the core is pulled as normal, but with the tool inside.
When on the surface, the tool and core are photographed and the tool is then extracted from the core. The overcore material is wrapped and sent to the laboratory for the measurement of Young's modulus, Poisson's ratio, and uniaxial compressive strength. Data stored within the stress tool is extracted to a laptop and processed. The delivered report includes a material test report, stress and tectonic strain analysis, and the ratio of material stress strengths. As orientation of the tool is measured, the direction of the principal stresses can be found as well as their magnitude. SIGRA will also endeavour to interpret the stress regime. Nah, itu tadi adalah gambaran bagaimana gitu ya kita mengetes lubang bor itu dengan institut stres overcore atau overcore test. Awalnya kita kan namanya lubang bor itu pasti dalam tuh tadi hampir sampai 2000 meter gitu ya. Namun kita bor dulu dengan kedalaman tertentu untuk melihat gitu ya persebaran regional atau yang mewakili stresnya. Kemudian setelah dibor biasa diberikan lubang bor yang kecil cukup untuk si alat tesnya, kemudian dimasukkan. Alat tesnya ini punya orientasi di seluruh arahnya. Jadi seluruh arahnya dia menghitung stresnya. Gitu ya, stres dari mana saja. Lalu dia dapatkan banyak gitu ya. Ada modulus, Poisson, kedalamannya, stres rata-rata, deviasinya. Dari mana sih tektonik strain-nya, dari mana sih sudutnya gitu ya. Ternyata dia juga bisa mengukur prinsipal stresnya atau sigma 1 dan sigma 3-nya gitu ya. Nah, itu adalah teknik overcoring. Nah, sampai menonton video tadi, ada yang ingin berpendapat? Kita balik lagi ke slide ya. Oke, sebentar. Masih loading. Nah, ya tadi contohnya large diameter hole-nya segini, terus dimasukkan alat Gauck gitu ya sini, terus ada pilot hole-nya, kemudian diekstrak, ini diekstrak, terus dianalisis, itu ya. Ini gambarannya gitu ya, dibor, step 1 dibor sampai kedalaman tertentu, kemudian diganti mata bornya dengan yang lebih kecil, kemudian setting the tools, lower stress measurement masuk ke sini, terus diukur, terus dikeluarkan lagi. Nah, sampai di sini. Nanti dibaca. Oke, jadi paham ya cara kerja dari overcoring test. Ini perhitungan dari bagaimana sih kita mendapatkan prinsipal stress, kemudian dari tadi stres tektonik dan sebagainya. Nah, ini equation-nya dari Merrill dan Peterson.
U ini ya. U itu adalah perpendicular to the sebentar, dia mendapatkan 1,2. Oke, U ini adalah arah sensor aksisnya gitu ya. Ada U1, U2, dan U3 dengan jarak 60 derajat. Nah, ini khusus untuk USBM type. Ini kayak apa? Tipe-tipe alat yang digunakan di overclocking. Yang tadi kan Sigra gitu ya, yang kita lihat videonya, ini khusus untuk USBM type. Oke. Yang paling penting adalah nilai dari sensor U1, U2 yang didapatkan dari sini. E adalah modulus gitu ya. Modulus yang ditambah P ditambah Q. Q dan P adalah principal stress. Kemudian ada cos theta-nya, seberapa besar sudut yang digunakan. Oke, kita next ya. Nah, karena tadi kita lihat gitu ya, ada sensor di seluruh arahnya. Maka karena itulah kita bisa mendapatkan si arah principal stress. Di mana sih stres yang paling dominan, yang major dan yang minor. Gitu ya. Oke. Nah, ini correct angle. Kalau misalnya nilai U2 lebih besar dari U3, nah, jadi pada USBM ini dia punya 3 sensor saja, U1, U2, U3, gitu ya. Nah, jika U2 lebih besar U3 dan U2 ditambah U3 kurang dari 2 kali U1, maka principal stress-nya kira-kira di 0 sampai 45 derajat diukur dari utara. Dan sama juga sampai jika U3-nya lebih besar U2 dan U2 tambah U3 itu lebih kecil dari 2 U1, maka principal stress-nya itu berarah di 135 dan 180 derajat. Ya, ini minor dan kan kalau principal stress itu ada sigma 1 dan sigma 2. Oke. Lalu mendapatkan modulus yangnya seperti apa? Kita dapatkan dari rumus ini. Ini tidak lengkap gitu ya. B sama A-nya. Oke. B sama D maksudnya. Ini rumusnya ya. S ini tentu radial pressure applied. Tekanan yang diberikan. U adalah average deformation dan B kuadrat dan D ini adalah sebuah konstanta. Oke. Nah, sampai sini ada yang ingin didiskusikan dulu? Nah, sebelum ya mungkin Dinda mau diskusi? Cukup, Bu. Oke. Atau yang lain silahkan ya. Jika ingin berdiskusi. Kita mau melihat hydraulic fracturing method. Oke, yang ketiga ya. Kita present dulu. Nah, gimana sih hydraulic fracturing risk? Oke. Alhamdulillah banyak sudah terlihat ya. pesanan martabak. Friction Flex susu kental manis gold dulu.
Large deposits of oil and natural gas have been trapped deep below the Earth's surface and reservoir rock. With the help of modern horizontal drilling and hydraulic fracturing techniques, these deposits are being developed and produced around the world in an environmentally safe and responsible way. Let's take a look at the standard drilling, completion, and production process of an oil and natural gas well using these technologically advanced techniques. Once a reservoir has been identified, a surface hole is drilled down below all freshwater aquifers. Since hydrocarbon-rich reservoirs are typically a mile or more below the surface, they're well below all freshwater aquifers, which are usually no more than 1,000 feet below the surface. As an environmental precaution, the upper portion of the wellbore is drilled with a water-based mud system, which protects freshwater aquifers, while also cooling the bit and flushing the cuttings to the surface. The mud cakes onto the walls of the wellbore, which helps keep it intact. Once the wellbore is past all water aquifers, steel pipe called casing is inserted into the well, and cement is pumped into the casing and out through the bottom of the casing. It's then pushed up between the casing and the hole. This cement creates a barrier between the well and any freshwater aquifers. Then the drilling is continued below the end of the surface casing down to the kickoff point. The kickoff point is the spot where the hole is drilled at an increasing angle until the drilling actually takes place horizontally within the targeted reservoir. This horizontal drilling can continue for 5,000 to 10,000 feet. Once total depth is reached, more protective casing is inserted. That casing is also cemented into place, creating an additional protective barrier through the entire length of the well. This protects both the environment and the well. Once the drilling is finished and the final casing is cemented into place, the drilling rig is released and preparation begins for the next step, completion. Completion begins with the installation of a valve at the surface. Then a water and gel mixture is used to clean out the wellbore with a bit via a completion rig and tubing in preparation for the perforating run. The perforating guns are then lowered into the horizontal section of the casing via tubing and fired at a predetermined depth, perforating the casing in the rock with perf tunnels that are approximately 30 inches long and 1/3 of an inch in diameter. The perforation guns are then removed in preparation for the next step, hydraulic fracturing. A fleet of pump trucks capable of up to 40,000 horsepower are used to send a mixture of mostly water and sand deep into the wellbore and out into the perf tunnels. This process fractures the rock, and the fractures are filled with sand in the fluid to prop the fractures open when pressure is relieved. This provides the trapped oil or natural gas a conductive flow path into the wellbore. Once the hydraulic fracturing treatment is pumped away, a plug and perforating guns, which are controlled at the surface via an electric line, are pumped down the casing. The plug is set to isolate the stage 1 interval and perforations are shot for stage 2. The stage 2 hydraulic fracturing treatment is then pumped to treat the second set of perforations. This process is repeated along the entire length of the horizontal section of the wellbore. Once the multi-stage stimulation is completed, the frac fleet is rigged down and a workover rig is moved in to drill out the plugs, which allows the oil or natural gas to flow up the wellbore. Finally, a permanent wellhead, otherwise known as a Christmas tree, is installed and the well is turned to flow back. This allows the oil or natural gas to flow and be captured at the surface, where the sales process begins. Nah, itu tadi adalah gitu ya, ini hydraulic fracturing prosesnya. Kita akan melihat lagi gitu ya, hydraulic fracturing testnya. Jadi teman-teman sudah bisa bayangkan gitu ya. Kenapa kita perlu mengetes gitu ya, mengetes stres yang ada di bawah permukaan, karena tentunya gitu ya, karena kita yang hydraulic fracture ini tentunya berhubungan erat dengan lubang bor.
Does your digital space feel like home? Or is something waiting to mess with your peace? Buckle up. Meet Clean My Mac. Oke. Sorry. Lumayan lama ya. Coba kita langsung saja. Pada intinya tadi kan ada sistem yang memompa gitu ya. Nah, pemompaan We begin preparations for the installation. Pemompaan itu adalah proses dari hidrolik, kan kalian tahu ya definisi hidrolik itu seperti apa gitu ya. Nah itu tadi, langsung kita contoh slide-nya aja mungkin. Oke, nanti kalian bisa lihat videonya di link yang di PPT. Oke. Di sini gitu ya, kan ada pumping gitu ya, kayak kita menimba. Kalau kalian tahu zaman dulu mau pompa air itu ya pakai pompa yang didorong, ditarik, didorong gitu, pumping. Ini ya. Jadi dia memberikan fracture dan diukur pressure fracture-nya tuh berapa sebelum diekstrak oil and gas-nya atau trap-trapnya itu. Gitu ya. Nah, tadi kan sebuah alat yang dimasukkan gitu ya, terus kemudian dia memberikan tembakan, membuat rekahan di sekitar lubang bornya. Nah, ini alatnya, terus dia memberikan tembakan keluar. Namun kan dia punya stres, selain dia stres tensil keluar gitu ya, ada yang compression karena casingnya tadi, casing dari borehole-nya. Kayak gitu ya. Ini rasanya di mata kuliah pekan ini gitu ya, goals kita adalah teman-teman paham bagaimana cara kerja dari flat jack, hidrolik, dan satu lagi apa tadi? Ada yang bisa menjawab? Borehole ya, Bu? Ya, borehole. Bahasanya atau bahasa lainnya overcoring method. Jadi ada flat jack methods, ada overcoring methods, dan hydraulic method. Itu langsung di lapangan ya, teknik pengukuran stres di lapangan. Nah, ini masih sama gitu ya, cuman beda-beda sistem kerja alatnya. Ini contohnya tadi gun atau tembakan alat yang lonjong tadi masuk ke dalam gitu ya. Nah, kita sebutnya packer di sini. Kemudian ini ada kayak seolah timba gitu ya, yang menaik turunkan si alat ini. Ya, pump. Nah, ini kalau misalnya dia digital gitu ya, berarti ada komputer, ada AD, konversi arus ya, terus chart recorder, record dari naik turunnya hidrolik ini, terus ada baterainya atau power supply gitu aja. Ini beda-beda alat, tapi pada intinya yang paling penting adalah ada alat yang naik turun, hidrolik gitu ya, yang kita gunakan sebagai pengukur stres di lubang bornya kita.
Oke. Nah, ini tuh masih sama. Ini adalah contoh dari metode yang dipakai di slide ini gitu ya. Ketika sigma 90 derajatnya lebih besar dibandingkan sigma 0 derajat, gini ya, maka tensile crack may generate at 0 derajat. Jadi tensil kan tarikan, cracknya tadi yang crack-crack kayak pohon Christmas, kayak pohon Natal tadi, itu kalau sigmanya 90 derajat lebih besar daripada sigma 0-nya, sigma 0, maka si sudut pecahnya itu 0 derajat. Tadi kan kalau asumsi kita dia lubang bornya gini ya. Nah, 90 derajat tuh diukurnya vertikal, 0 tuh gini, landai. Maksudnya seperti itu. Terus the tensile fracture, tarikan fracture tadi itu mengindus atau bahasa Indonesianya sebentar. Indus itu triggering, menginduksi, menyebabkan gitu ya, menyebabkan stress equals the tensile strength. Jadi pecahan-pecahan tarikan itu menyebabkan stresnya itu sama dengan kekuatan tarikan di massa tersebut. Ini contohnya gitu ya. Sigma horizontal, H kecil, minus sigma H max, minus PW, sama dengan minus sigma T. Sigma T itu tensil, sigma tensilnya. Nanti teman-teman belajar setelah minggu ini, sigma H kecil sama sigma H besar itu seperti apa, atau sigma H maksimum dan sigma H minimum. Itu ya, kita belajar di pertemuan pekan depan. Oke, nah ternyata materinya sudah selesai. Ada yang ingin didiskusikan terlebih dahulu? Silakan. Ya, sembari nunggu teman-teman yang ingin ada yang didiskusikan, kita absen dulu ya. Dima? Hadir, Bu. Tata? Hadir, Bu. Anjarila? Kevin? Hadir, Bu. Andrew? Christopher? And Andreas? Hadir, Bu. Latif? Latif hadir, Bu. Hansa? Hadir, Bu. Zahir, Fatan? Ya, tidak ada. Salsabil? Salsabil hadir, Bu. Ega Rahma? Ega Rahma hadir, Bu. Zaharani? Sorry. Saya kurang fokus ya. Alifa Sabrina? Alifa hadir, Bu. Willy Armando? Willy Armando hadir, Bu. Fati Fatimah? Hadir, Ibu. Bu Farah? Hadir, Ibu. Fadia? Rishad? Hadir, Bu. Fadia hadir, Bu. Oke. Sandy? Sultan? Hadir, Bu. Gilbert? Gilbert hadir, Bu. Grace? Grace hadir, Bu. Dinda? Dinda hadir, Bu. Samuel Willy? Samuel Willy hadir, Bu. Muhammad Nur Alif? Muhammad Nur Alif hadir, Bu. Oke. Ilham Azhar? Ilham hadir, Bu. Oke. Khairul Rafi?
Khairul Raffi hadir, Bu. Hadi, Hadir, Bu. Siti Hotnaria, Siti Hotnaria hadir, Bu. Joseph, Joseph hadir, Ibu. Erianti, Erianti hadir, Bu. Satrio, Satrio hadir, Bu. Faradila, Faradila hadir, Bu. Trista, Joan, Hadir, Bu. Hadir, Bu. Mestika, Rafif, Mestika hadir, Bu. Tiko, Rafif hadir, Bu. oke. Tiko Joshua, Chris John. Chris John ada ya? Chris John hadir, Bu. Oke. Izin, Bu, atas nama Andrew hadir, Bu. Kemana tadi? Nah, tadi mau ngomong cuma udah kelewat jauh, Bu. Oke. Anjarila. Izin, Bu, Angelila hadir, Bu. Tadi habis dari toilet, Bu. Sandy. Sebelumnya izin, Bu, mic saya di laptop bermasalah, Bu. Jadi berganti device, Bu. Oke. Ya. Nah, semuanya sudah ya. Sudah di absen kecuali ada Hanif yang dispensasi dan Tiko Joshua. Oke. Jika tidak ada yang ingin didiskusikan, mungkin teman-teman bisa pelajari dan pahami lebih lanjut. Pekan depan, jika ada waktu, kita coba exercise gitu ya, kuis untuk materi setelah UTS sampai pekan ini. Nah, mungkin tidak ada lagi yang didiskusikan. Terima kasih banyak atas kerjasamanya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Selamat melanjutkan aktivitas. Saya akhiri kelasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama.